President of the United States, and what a crowd! We can, and there's Jackie. Halo lurku, oke, balik lagi bersama Mimin di sini ya guys ya. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik. Film ini dibintangi oleh Will Rhodes, Michelle Trachtenberg, Rob Lowe, dan beberapa bintang lainnya. Film ini diangkat dari kisah nyata pada tanggal 22 November 1963 silam, tepat pada pukul 12.30 waktu setempat. Sempat terjadi tragedi penembakan terhadap Presiden Amerika yang ke-35 bernama John F. Kennedy yang membuatnya tewas. Kennedy dinyatakan tewas ketika 30 menit kemudian di rumah sakit kota Dallas, Amerika Serikat. Maka dari itu, siapkan posisi tersantuy kalian, lupakan sejenak hutang-hutang kalian. Oke, mari kita masuk ke dalam filmnya. Pembukaan film kita diperlihatkan dengan seorang pria bernama lengkap Lee Harvey Oswald yang merupakan mantan anggota marinir Amerika yang saat ini berada di Moskow, Rusia. Ketika itu ia menemui dubes Amerika untuk melepas identitas kewarganegaraan Amerikanya. Hal itu ia lakukan semata-mata karena Lee merasa bahwa paham kapitalis yang dianut Amerika tidak sejalan dengan ideologinya. Ia pun juga menyampaikan jika ia telah menganut ajaran Marxis dan telah mempelajari kedua ideologi tersebut. Mendengar hal itu, dubes pun berkata jika keputusan Lee tersebut adalah salah karena Lee sama sekali tidak tahu bagaimana kehidupan di Rusia sebenarnya jika ia mau mengganti kewarganegaraannya. Akan tetapi Lee menjawab jika Uni Soviet akan menjamin keamanan dirinya karena ia adalah orang penting bagi mereka. Pak Dubes pun masih memberikan ruang untuk Lee berpikir kembali terhadap keputusannya dengan kembali memberikan paspor ke Lee. Namun Lee tak menggubris lalu meninggalkan Dubes. Scene beralih pada Lee yang sedang mendatangi pesta buruh di Rusia. Lee pun hendak berbaur dengan orang-orang di sana, namun ia salpok dengan wanita cantik dan aduhai bernama Marina. Dengan bermodalkan secari kertas yang berisi bahasa Rusia kemudian diucapkan untuk mencoba dekat dengan Marina, namun Marina malah tertawa dan menganggap bahwa bahasa Rusia yang diucapkan oleh Lee masih kaku. Namun dari hal unik itu membuat Marina mau berdansa dengan Lee dan terjadi kedekatan terus-menerus sehingga Lee menikah dengan Marina. I like it better now. Scene beralih di Amerika Serikat. Kita diperlihatkan dengan Presiden Amerika yang bernama John F. Kennedy. Ia baru saja dilantik beberapa bulan yang lalu. Namun ia harus dihadapkan pada situasi politik yang memanas di negara Kuba, yang dimana ketika itu Amerika ikut andil mensponsori gerakan yang bernama Invasi Teluk Babi dalam misi menggulingkan pemerintahan Fidel Castro yang saat itu menjabat sebagai presiden Kuba. Gerakan itu juga didukung Uni Soviet. Kennedy mengatakan jika Amerika jangan lagi ikut campur dengan politik internal Kuba karena dikhawatirkan memicu konflik yang semakin meluas. Namun hal itu ditentang oleh staf kepresidenan dan kepala agensi CIA. Mereka mendesak Kennedy untuk tetap memberikan bantuan terhadap gerakan anti pemerintahan Fidel Castro dengan berdalih bahwa jangan lemah terhadap komunis. Upaya Kennedy pun gagal dan membuat namanya menjadi buruk di mata dunia. Of the United States. Closure of the presidents behind the scenes. Jack, it's me. You can talk to me. I don't know why I ever listened to them. Bitches, they can't even tell time. Scene beralih di Rusia. Lee yang tengah bekerja di pabrik radio mendapatkan perlakuan tidak baik di mana Lee dianggap adalah mata-mata Amerika. Merasa kehidupan di Rusia tidak pantas untuknya, ia kembali menghadap dubes Amerika dan menceritakan kondisi yang ia alami. Mendengar hal tersebut, dubes pun berkata bahwa ia akan menyesali perbuatannya. Sembari memberikan paspor Lee, dubes juga mengatakan bahwa secara resmi kewarganegaraan Lee tak dicabut. Namun Lee mempunyai satu permintaan lagi bahwa ia minta seluruh tuntutan di sana dicabut dan diizinkan juga membawa istrinya ke Amerika. Bring my wife Marina. Sesampainya di rumah, Lee segera mengajak Marina untuk pindah ke Amerika. Namun Marina sempat ragu, ia merasa negara Amerika tidak cocok dengannya. Akan tetapi Lee terus membujuk istrinya hingga Marina pun mau menuruti kemauan Lee.
Pada tanggal 26 Juni 1962, Lee telah tiba di Amerika. Di sisi lain terlihat dua orang agen FBI sepertinya tengah memata-matai Lee dan menginterogasinya di ruang meeting tersebut. Lee merasa risih karena pertanyaan-pertanyaan kedua agen tersebut tak mengenakan baginya. Some sort of secret agent. You involved with an intelligence agency? And you don't know. Pada tanggal 16 Agustus 1962, tepatnya di Fort Worth, Texas, Lee yang tengah berjalan keluar dari rumahnya didatangi dua agen FBI yang meminta waktu Lee untuk bersedia ditanya-tanya. Ya, intinya kembali diinterogasi lah ya guys ya. Meskipun awalnya menolak, akhirnya Lee mau menuruti kemauan dua agen tersebut karena terus memaksa. Di dalam mobil, mereka terus melontarkan pertanyaan mengenai Lee yang mungkin menjadi mata-mata Rusia. Namun dengan keahliannya, Lee mampu menskakmat dua agen tersebut dan akhirnya mereka mempersilahkan Lee untuk keluar dari mobil walaupun dengan raut wajah yang kesal. Come on, let's go. Verdict? I don't know. Кто эти мужчины? GB. He was FBI. Scene beralih, terlihat Kennedy dan kabinetnya melakukan rapat penting di Gedung Putih Amerika. Mereka mendapat kabar bahwa Kuba yang dibantu Uni Soviet telah siap memasang rudal dan meluncurkan nuklir yang mengarah pada jantung pertahanan Amerika dan kota-kota besar lainnya. Sehingga kepala staf dan juga para petinggi negara mengusulkan agar Kennedy segera bertindak untuk melumpuhkan aksi mereka. Namun usulan tersebut ditentang oleh adik Kennedy yang saat itu menjabat menjadi kepala kejaksaan. Ia tak setuju jika harus terjadi perang besar-besaran dengan Rusia yang tentunya akan ikut campur. Mengingat hubungan Kuba dan Rusia sangatlah erat dari mulai zaman itu, sehingga akan melibatkan senjata nuklir juga. Tentunya Kennedy sepakat dengan adiknya itu, sehingga hasil rapat pun tidak ada sama sekali mengenai krisis tersebut. Namun di samping itu, demi harga diri bangsanya, Kennedy terus mencari cara agar Perdana Menteri Uni Soviet untuk mundur menarik kembali nuklirnya tanpa terkesan merendahkan harkat dan martabat Amerika. Scene beralih, kemudian Marina mengajak Lee mengunjungi teman lamanya ketika dulu di Rusia. Ia bernama George. Sesampainya di sana, mereka segera disuruh masuk untuk sama-sama nobar melihat pidato Presiden Kennedy yang hendak dimulai. Pada pidatonya, Presiden Kennedy mengumumkan kepada rakyat Amerika mengenai keberadaan rudal Uni Soviet bersenjata nuklir yang saat ini berada di Kuba. Ia menjelaskan keputusannya untuk memblokade laut di sekitar Kuba dan menegaskan bahwa Amerika Serikat siap menggunakan militer untuk menetralkan ancaman keamanan nasional tersebut. Akan tetapi, Lee yang pro terhadap komunis menilai bahwa aksi blokade di Kuba adalah tindakan ilegal. Seusai pidato, mereka terlihat beradu argumen dengan sangat kritis. Dalam perdebatannya, Lee amatlah seperti memihak terhadap aksi rudal Uni Soviet di Kuba yang mempertahankan diri dan melawan Amerika. Lee menilai Kennedy terlalu ikut campur terhadap internal Kuba. Ia menganggap bahwa Kennedy lah dalang dari semua kekacauan ini. Ia pun berkata bahwa Kennedy harus dijauhkan dari Kuba. Mendengar hal itu, sontak George tertawa seolah meremehkan Lee mengatakan apa yang bisa Lee lakukan. Namun Lee menanggapi dengan serius dan berkata bahwa ia akan membuktikannya. Singkat cerita, ketegangan akhirnya mereda ketika terjadinya kesepakatan antara Amerika dan Uni Soviet untuk tidak saling menyerang tanpa adanya provokasi secara langsung, hingga akhirnya Perdana Menteri menarik semua rudalnya dari Kuba. Scene beralih, nampak Lee telah check out senapan berjenis Italian Carbine yang kebetulan saat itu flash sale di Shopee. Kemudian paket itu diantar melalui pos. Sesampainya di rumah, Lee meminta istrinya untuk memfotonya dengan senjata tersebut. Ia berdalih bahwa fotonya tersebut akan diperlihatkan kepada anaknya ketika dewasa nanti. Kemudian kita diperlihatkan pidato suatu tokoh yang terkenal rasis. Ia adalah Jenderal Walker. Ia berpidato meminta agar Amerika secepat mungkin menginvasi Kuba demi membasmi kaum komunisme. Yang masih bingung apa sih invasi? Ya, semacam mengerahkan pasukan militer negeri untuk menjajah negara lain gitu lah guys ya. Hal itu membuat Lee yang pro komunis semakin marah. Apalagi ia telah mengetahui rumah jenderal tersebut. Ia secara diam-diam langsung melakukan pengintaian ke rumah sang jenderal lalu menyusun strategi. Ia yakin bahwa akan dikenang sebagai pahlawan jika melenyapkan Walker yang sebagai biang masalah. Esok harinya, ia berangkat lagi ke rumah Walker membawa senjatanya. Sampai pada malam harinya, Lee sudah berada di sekitaran rumah Jenderal Walker.
tampak dari kejauhan jika Jenderal Walker sedang duduk di kursi. Lee telah siap melesatkan tembakannya dan inilah yang terjadi. Keesokan harinya Lee sangat terkejut ketika mendengar kabar dari radio mengenai Jenderal Walker yang masih hidup. Ternyata tembakan Lee semalam meleset sehingga tidak mengenai Jenderal Walker sama sekali. Lee bertambah emosi saat mendengar keterangan saksi mata yang melihat gerak-gerik dua orang yang mencurigakan sebagai pelaku aksi pembunuhan. Seketika Lee langsung membakar foto-foto rumah Jenderal Walker untuk meluapkan emosinya sekaligus menghilangkan bukti. Melihat tingkah aneh suaminya, diam-diam Marina mengambil senjata suaminya lalu menyembunyikannya. Beberapa saat Lee hendak mengambil senjatanya, akan tetapi tidak ada, yang membuat Lee pun bertanya kepada istrinya di mana senjatanya. Namun Marina enggan memberikan senjata itu. Ia ingin Lee berjanji untuk tidak menembak orang lagi. Ia ingin Lee bekerja layaknya orang-orang lain di luar sana. Akan tetapi Lee mengatakan jika pekerjaannya selalu hilang karena ulah para agen FBI yang selalu mempengaruhi orang yang mempekerjakannya dengan mengatakan bahwa Lee adalah penganut paham komunis. Dengan bacotannya, akhirnya Lee mendapatkan senjatanya kembali. New Orleans 9 Agustus 1963, Lee membagikan pamflet untuk mencari dukungan kepada Kuba. Ia berharap Kennedy tidak ikut campur lagi di internal politik Kuba. Namun tak berselang lama, sekelompok pria menghampirinya dan menanyakan apa yang ia tahu tentang Kuba. Rupanya orang-orang itu adalah warga Kuba yang anti komunis dan kontra terhadap pemerintahan Presiden Fidel Castro. Di sana terjadi perdebatan hingga terjadi percekcokan. Kemudian setelah itu Lee diamankan dan interogasi agen FBI mengenai tindakan yang ia lakukan. Dengan cerdiknya, Lee mengelabui agen FBI dengan berkata bahwa ia adalah anggota Komite Kuba dengan menunjukkan kartu anggota palsu buatannya sendiri. Scene beralih di rumah Lee. Marina yang melihat suaminya yang tak bekerja dan selalu mengurusi hal Kuba. Seketika Marina mulai kesal. Ia juga mengandung anak mereka yang kedua. Lee menyuruh istrinya untuk tinggal saja bersama rekannya yang bernama Rod. Dengan perasaan emosi, Marina pun meninggalkan Lee. Tak lama kemudian Lee melihat lagi agen FBI yang selalu memata-matainya. Merasa tak nyaman akan hal itu, Lee pun memutuskan untuk pergi ke Kuba dan menjadi partisan di sana. Ia juga berkunjung ke kedutaan besar Kuba yang ada di Meksiko. Lee bermaksud membuat perizinan agar nantinya ketika sewaktu-waktu ia ke Kuba tanpa syarat. Apalagi ia juga berkata jika ia sangat pro terhadap pemerintahan Presiden Fidel Castro, terbukti dengan loyalitasnya. Namun permohonannya ditolak dan ia harus bersabar menunggu 4 bulan lamanya karena Lee membutuhkan visa Soviet. Hal itu membuat Lee tak sanggup karena ia tak mempunyai uang yang cukup untuk hidup selama 4 bulan di Meksiko. Apalagi selama di Amerika ia tak mempunyai pemasukan. Dengan wajah yang amat kesal, ia pun meninggalkan kantor kedutaan. Pada 14 Oktober 1963 di kota Dallas, Texas, tepatnya di Amerika, Lee memutuskan untuk ngekos di kota Dallas, Texas karena ia telah mendapat pekerjaan baru di sana. Ia juga menyempatkan waktu untuk berlatih menembak. Di sisi lain, agen keamanan rahasia yang bertugas mengamankan kunjungan presiden telah mempersiapkan simulasi pengamanan untuk kunjungan Presiden Kennedy di kota Dallas pada tanggal 22 November nantinya. Scene beralih, Lee yang tengah membaca koran sembari istirahat di tempat kerjanya, ia mendapat informasi bahwa Presiden Kennedy akan mengunjungi kota Dallas, lengkap dengan rute-rute yang akan dilalui bersama iring-iringannya. Tanpa pikir panjang, Lee langsung saja naik ke lantai atas gedung tempatnya bekerja dan mencari posisi yang pas untuk ia menembak Presiden Kennedy nantinya. Singkat cerita, ketika tanggal 22 November 1963, Lee sengaja bangun lebih pagi untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dengan baik. Lee berangkat kerja bersama rekan kerjanya dengan membawa senjata yang disembunyikan di belakang kursi mobil rekannya. Namun ketika ditanya temannya mengenai apa yang Lee bawa, ia hanya menjawab jika itu cuma gantungan korden. Di sisi lain, rombongan presiden telah tiba di kota Dallas tepat pada pukul 11.40. Para penduduk kota sangat antusias menyambut kedatangan Presiden Kennedy dan jajarannya. Di waktu yang sama, Lee tengah mempersiapkan senapan di tempat kerjanya yang kebetulan saat itu tidak ada orang.
Lalu tak berselang lama, para rombongan Presiden Kennedy dan istrinya mulai melintas. Tak butuh waktu lama, Lee langsung mengarahkan bidikannya ke arah Presiden Kennedy. Tak mau tembakannya meleset lagi, Lee pun menembak sebanyak 3 kali. Lalu Wild. This is a friend. sontak keadaan menjadi kacau. Semua orang pun berlarian menyelamatkan dirinya masing-masing. Sesegera mungkin Lee meninggalkan senapannya untuk kabur melarikan diri. Namun ia melihat seorang polisi berada di bawah tangga berlari ke arahnya. Dengan cepat ia berbalik arah, namun alhasil ia kepergok. Namun Lee berhasil selamat karena ada salah satu rekan kerjanya yang mengatakan bahwa Lee adalah salah satu pekerja di tempat itu. Akhirnya Lee berhasil lolos dari gedung itu dengan aman. Akan tetapi seorang saksi mata dari warga sipil melihat jika pelaku tersebut berciri-ciri kulit putih. Namun mereka belum menyadari bahwa Lee baru keluar dari gedung tersebut. Di sisi lain, Presiden Kennedy sudah tak dapat diselamatkan lagi saat dilarikan ke rumah sakit. Lee yang melanjutkan pelarian bergegas menumpang bus lalu berpindah ke taksi untuk pergi ke tempat yang belum ia ketahui. Namun rupanya penembakan Kennedy menyebar begitu cepat. Suspect in the shooting at 65 pounds. Station of the president. Room with the president. Known white male. Dianggap mempunyai ciri-ciri yang sama oleh saksi. Seorang polisi yang berpatroli mendapati Lee berjalan dan menghentikannya. Polisi itu meminta Lee untuk menunjukkan kedua tangannya. Di sini Lee berusaha untuk tetap santai mengikuti kemauan polisi tersebut. Tak disangka, polisi itu mulai mencurigai Lee dan memintanya untuk melakukannya lagi. Karena merasa terpojok, Lee langsung menembak polisi itu. Ada seseorang penduduk yang melihat aksi Lee menembak polisi lalu menolongnya dan melaporkan kejadian itu ke petugas yang lain. Hello, police operator. Lee berlari menuju bioskop dan berpura-pura menjadi pengunjung. Namun petugas kepolisian masuk menyisiri ruang bioskop mencari keberadaan Lee. Saat polisi mulai mendekatinya, Lee mengeluarkan senjatanya akan tetapi Lee pun dibawa ke kantor polisi dan diinterogasi mengenai tragedi penembakan Presiden Kennedy. Akan tetapi Lee tetap kekeh tak mau mengakui perbuatannya. Para agen FBI pun mendatangi Marina istri Lee, dan agen FBI semakin yakin bahwa Lee adalah tersangka pelakunya setelah mereka memeriksa senapan Lee yang tersimpan di gudang yang ternyata tidak ada. Setelah itu petugas memboyong Lee untuk pindah ke penjara kota. Di depan awak media, Lee tetap kekeh tidak mau mengakui perbuatannya itu dan mengatakan bahwa ia telah dikambing hitamkan. Namun tiba-tiba seorang pria bernama Jack Ruby, pemilik sebuah klub malam, tiba-tiba muncul dari kerumunan lalu menembak mati Lee. Jack Ruby. Lee dimakamkan keluarganya di Fort Worth, Texas. Di hari yang sama Presiden Kennedy dimakamkan di Washington. Dan film pun selesai. Kabarnya setelah kejadian itu Jack Ruby, penembak Lee Harvey Oswald, meninggal sebelum berjalannya sidang karena kanker. Tentu hal ini masih menjadi polemik karena Lee dan Jack Ruby telah meninggal. Sampai sekarang masih banyak orang yang belum percaya kalau Lee Harvey Oswald pelaku tunggal dalam pembunuhan tersebut. Bahkan beberapa orang percaya bahwa bukan Lee pelakunya karena banyaknya orang yang skeptis. Sampai sekarang ada sekitar 2000 buku yang membahas mengenai pembunuhan John F. Kennedy ini dan memunculkan teori-teori konspirasi. Bagaimana menurut kalian guys? Apakah ini ada sangkut pautnya dengan elit-elit global di balik pembunuhan John F. Kennedy? Tulis di kolom komentar ya. Ya mungkin segitu saja ya guys ya pada video kali ini. Jika terdapat kesalahan, kekurangan penyampaian alur film dan lain sebagainya, Mimin mohon maaf. Support terus channel ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan sampai jumpa pada video selanjutnya.